Saudara-saudariku, umat Katolik di lingkungan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, dimanapun Anda bertugas. Hari ini, 15 Januari tahun 2023, diperingati sebagai Hari Dharma Samudra prajurit TNI Angkatan Laut yang ke-61. Bersama seluruh rakyat Indonesia, kita mengenang gugurnya Komodor Yosafat Sudarso bersama dengan 25 anak buah kapal Republik Indonesia Macan Tutul dalam pertempuran di Laut Aru. Sejenak, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk menundukkan kepala, mengheningkan cipta bersama segenap prajurit TNI Angkatan Laut di peringatan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, gugurnya pahlawan nasional Laksamana Madya TNI Anumerta Yosafat Sudarso adalah kehilangan yang tak hanya dirasakan oleh kesatuan TNI Angkatan Laut saja, melainkan juga dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Salah satu keutamaan Yosafat Sudarso yang gugur dalam usia 36 tahun itu adalah semangat pantang menyerah. Warisan semangat itu terekam dari pekik pesannya di saluran radio KRI Macan Tutul sebelum meledak, terkena tembakan kapal perang Belanda, kobarkan semangat pertempuran. Kata-kata itu sungguh menginspirasi. Pengabdian yang dilakukan Yosudarso adalah bentuk pengorbanan tanpa syarat. Komodor Yosudarso sebagai perwira senior dalam gugus tempur Eskorta Angkatan Laut Republik Indonesia mengambil pilihan dan keputusan di saat-saat kritis untuk mengambil tindakan menghadapi penghadangan gugus tempur kerajaan Belanda di Laut Aru. Secara patriotik, Yosudarso mengambil alih nahkoda KRI Macan Tutul sebagai pengumpan serangan musuh agar 2 KRI cepat torpedo lainnya dapat keluar dari cegatan kapal musuh. Pilihan dan tindakan untuk siap berkorban ini adalah nilai yang sangat penting di dalam sebuah perjuangan. Tanpa kerelaan berkorban, mustahil tindakan pembebasan manusia dari belenggu kejahatan dapat diatasi. Disinilah keteguhan hidup beriman Komodor Yosudarso patut kita teladani. Perjuangan manusia untuk meraih kedaulatan dan pemuliaan terhadap martabat manusia yang merdeka sesungguhnya adalah bentuk cinta akan tanah air. Yesus Kristus adalah inspirasi bagi kita semua untuk mencintai tanah air. Ia begitu mencintai bangsa dan tanah airnya. Ketika ia melihat kota Yerusalem tidak lagi menjadi kota damai, sebagaimana makna nama itu, ia menangisinya dan berkata, "Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Dengan kata lain, cinta akan tanah air adalah warisan yang patut dijaga sebagai bagian dari hidup beriman. Atas dasar itu bagi kita jelas bahwa pengorbanan yang dilakukan Komodor Yosudarso bisa kita yakini bersama sebagai bukti
kedekatannya dengan Allah. Karena di mana ada bahaya yang mengancam tanah air dan kedaulatan negara, di sanalah terbuka kesempatan bagi setiap umat beriman untuk menunjukkan cinta kepada Allah. Kerelaan Komodor Yosudarso mengorbankan nyawa sebagai kusuma bangsa adalah bentuk dari cinta yang total kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Komodor Yosudarso bukan sekedar pahlawan karena gugur di medan laga. Ia juga teladan warga negara dan pribadi yang 100% patriotik, cinta akan tanah air, dan 100% Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, peringatan Hari Dharma Samudra ini menjadi kesempatan untuk merawat ingatan bersama bahwa kedikdayaan bukan semata ditandai oleh besarnya kekuatan angkatan perang dan canggihnya alutsista. Di atas semua itu ada faktor utama, yaitu manusia. Manusia yang dengan inspirasi iman tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang hidupnya untuk Tuhan dan tanah air. Untuk itu, ia rela mengorbankan hidupnya, seperti halnya Yesus, rela mengorbankan hidupnya dalam ketaatan kepada Bapa dan karena kasih-Nya bagi manusia. Semoga bunga yang ditaburkan di lautan Aru pada hari ini menjadi pengikat dan pengingat dari nilai luhur pengorbanan yang akan terus hidup saat ini dan di masa depan. Kobarkan terus semangat pantang menyerah menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Jales Veva Jaya Mahi, di Laut Kita Jaya. Salam sehat, berlimpah berkat untuk Anda sekalian dan keluarga-keluarga Anda.